Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurulita dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan manajemen IT dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Oke, pertama yang ingin saya jelaskan adalah sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System yang lebih dikenal dengan CBIS. Jadi apa sih pengertian umumnya? Pengertian umumnya adalah pemanfaatan teknologi informasi komputer dalam mengelola informasi untuk mendukung kegiatan manajemen sebuah organisasi. Terus apa saja elemennya? Yang pertama ada hardware, yaitu perangkat keras untuk media pengolahan informasi. Kemudian ada software untuk perangkat lunak yang sebagai penghubung user dengan pengolahan sistem informasi. Kemudian ada brandware, yaitu manusia sebagai orang yang mengelola sistem informasi. Kemudian ada firmware, yaitu peraturan atau pedoman pengolahan sistem informasi. Kemudian ada data sebagai bahan masukan untuk diproses lebih lanjut. Kemudian ada apa sih pengaruh pengelolaan CBIS ini, yaitu mulai dari keunggulannya yaitu waktu cepat, ketelitiannya yang tinggi, kontrol mudah, keputusan yang baik. Kemudian walaupun ada keunggulan tetapi tetap ada saja kelemahannya. Jadi kelemahannya apa saja? Yang pertama adalah kehilangan pekerjaan. Nah, kedua, keamanan data kurang manusiawi, human error. Nah, penanggulangannya yaitu peningkatan kreativitas manajemen data, aturan tepat validasi. Tapi akan berpengaruh nyata dalam organisasi apabila seluruh komponen itu berjalan sesuai dengan standar dan didukung dengan seluruh tingkatan manajemen dalam organisasi. Dukungan hardware yang sesuai dengan kebutuhan dan software yang sesuai kebutuhan. Kemudian, mengapa sih memerlukan sistem informasi manajemen berbasis komputer? Dikarenakan kebutuhan informasi kian cepat dan akurat, keragaman data yang dibutuhkan tidak terbatas, dan kompleksitas data dan informasi, perkembangan teknologi yang tidak bisa diabaikan, kemampuan komputer yang berkembang sangat pesat. Kemudian apa saja sih kemampuan CBIS ini? Itu yang pertama, pengolahan data dalam volume besar dengan kecepatan tinggi, kemudian menyediakan komunikasi data yang murah dan cepat, kemudian menyimpan data dan informasi dengan kapasitas besar tapi dalam ruang yang begitu kecil. Jadi walaupun kapasitasnya besar tapi ruangnya sedikit atau kecil dan mudah untuk diakses. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi, otomatisasi proses yang terstruktur, lebih murah, cepat, akurat, dan valid dibandingkan cara manual. Kemudian data. Apa sih itu data? Data itu adalah bahan masukan untuk diproses lebih lanjut menjadi informasi, representasi dari sebuah kenyataan atau melalui fakta-fakta dari pertanyaan-pertanyaan, yaitu data mentah gitu yang akan dikelola menjadi informasi. Kemudian informasi itu apa? Informasi itu adalah hasil pemrosesan data yang telah memiliki makna, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, memberi manfaat bagi pengguna. Kemudian siklusnya gimana sih? Ya, saya akan menjelaskan siklusnya, yaitu yang pertama adalah data. Kemudian data itu diinput dan lalu diproses. Nah, setelah diproses, maka akan masuk ke database. Nah, database itu akan menjadi informasi dan akan dilakukan tindakan oleh si penerima dan menjadikan satu keputusan yang akurat. Kemudian siapa saja sih penerimaan atau pemakai informasi? Yaitu semua orang mulai dari manajer, pimpinan, pejabat, dosen, orang di dalam lingkungan organisasi maupun orang di luar organisasi.
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem informasi pemasaran. Nah, apa saja sih komponen dasar dalam sistem informasi pemasaran? Yang pertama ada lingkungan internal, perangkat pengguna, basis data, software, dan yang terakhir ada dukungan administratif. Jadi, ada 5 komponen dalam sistem informasi pemasaran. Kemudian lingkungan internal, yaitu didesain untuk membantu para manajer pemasaran dalam membuat keputusan yang efektif agar dapat memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran perusahaan. Oleh karena itu, komponen pertama yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan sistem informasi pemasaran adalah lingkungan internal, yaitu lingkungan yang mencakup pertama, manajer yang menggunakan sistem tersebut, jenis-jenis keputusan yang harus dibuat, kemudian sasaran perusahaan yang seharusnya menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan secara keseluruhan. Kemudian faktor sosial, budaya, dan politik internal yang mempengaruhi aktivitas organisasi dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang relevan dalam mendefinisikan jenis data dan yang dibutuhkan untuk mendukung keputusan manajemen pemasaran. Dan kemudian lingkungan internal ini ada user interface-nya, yaitu sistem yang berhadapan langsung dengan pemakai, hardware, prosedur interaktif, tampilan layar, laporan tercetak. Kemudian ada software application, yaitu statistika pendukung keputusan atau SPK, sistem pengendalian keputusan. Ada sistem pakar, ada pelaporan, kemudian ada manajer sistem, prosedur formal, sumber jaringan. Kemudian ada sumber database, yaitu internal, eksternal, dan riset pemasaran. Kemudian perangkat pengguna. Jadi apa saja yang ada di perangkat pengguna ini, yaitu komponen dari sistem informasi pemasaran. Yang kedua adalah perangkat yang berhadapan langsung dengan pemakai, yaitu proses-proses dan peralatan yang akan dipaksa oleh manajer pemasaran pengguna sistem informasi. Itu meliputi yang pertama jenis-jenis komputer yang diharapkan oleh pengguna. Yang kedua ada jalur di mana informasi ditampilkan pada kertas atau layar komputer. Kemudian jenis-jenis pengetahuan yang mungkin diperlukan dalam penggunaan sistem. Kemudian printer dan bentuk-bentuk teknologi lainnya, di mana laporan dibuat untuk mendokumentasikan analisa mendasari sebuah keputusan. Kemudian software aplikasi, yaitu pengetahuan mengenai bagaimana manajer membuat keputusan, tujuan, dan perusahaan dan sumber-sumber database yang tersedia akan mempengaruhi tipe yang bagaimana dari sistem pendukung keputusan dikembangkan dan dikelola sebagai bagian dan dari SIP. Kemudian software aplikasi adalah komponen keempat dari sebuah sistem informasi pemasaran. Ini adalah program-program yang digunakan oleh manajer pemasaran untuk mengakses data sistem database, untuk menganalisa data dan menyediakan informasi untuk memberi arah aplikasi dan memudahkan data dalam database ke dalam informasi yang berguna yang dapat memberikan keuntungan komparatif bagi perusahaan dikelola di lokasi pasar. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen teknologi informasi, yaitu di mana teknologi di zaman sekarang itu adalah hal yang sangat diperlukan dan satu kebutuhan utuh ya bagi manusia. Bahkan manusia sekarang tidak bisa terlepas yang namanya teknologi. Nah, pengenalan kita akan kenal dulu ya. Komputer pertama kali yaitu komputer yang menggunakan tabung hampa yang ukurannya besar ya, satu ruangan,
kemudian teknologi tabung hampa digantikan dengan chip dan transistor yang terbuat teknologi wafer silikon. Nah, kemudian perubahan ini mengakibatkan penurunan biaya produksi yang mendorong ke arah pertumbuhan yang tinggi dalam permintaan komputer. Kemudian untuk penyimpanan data ya, dulu penyimpanan data itu berbentuk seperti kertas ya. Jadi pada tahun 1890 Jacquard membuat konsep poinchet, yaitu sebuah konsep yang melakukan tugas pada dua buah kemungkinan, yaitu dengan menentukan adanya lubang atau plong ya, lubang-lubang kecil itu, dan tiada berlubang yang menandakan pemulaan penggunaan nomor binar dalam pemrosesan data. Jadi dia tuh menggunakan nomor binar dalam memprosesan data. Jadi lubang-lubang kecil itu atau yang diplong itu ya sebagai pemrosesan data. Kemudian pada tahun 1854 ahli matematika dan Inggris ya, telah menciptakan satu bidang algebra pada tahun 1937. Howard Aiken memperkenalkan mesin yang dibuat dari komponen-komponen mekanik dan elektronik yang dinamakan Mark. Mesin ini bisa menyelesaikan masalah fungsi trigonometrik dan dasar perhitungan matematik. Ya, karena pada dasarnya komputer itu diciptakan untuk satu perhitungan gitu. Jadi tujuan pertama diciptakan komputer yaitu untuk perhitungan. Setelah itu baru mulai tahun 1940 muncul teknologi baru, komputer dengan perangkat. Kemudian perkembangan perangkat keras ya. Dulu kita bayangkan dulu yang satu ruang yang luar biasa besar, sekarang bisa jadi alat yang bisa kita bawa kemana saja. Dulu sebesar satu ruang gitu, dan sekarang kita bisa membawanya dengan mudah dan efektif. Era sebelum tahun 1940, ribuan tahun lalu sebelum Masehi, di Cina ditemukan abakus atau sempol. Dan 1617 Johann Noether menciptakan metode logaritma yang dinamakan Doppler-Bonnet. Alat ini dapat dipakai untuk melakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang sebelumnya secara sederhana oleh Abdullah Muhammad ibnu Musa. Pada tahun 1642 Pascal menciptakan mesin hitung mekanik yang pertama yang diberi nama Pascaler, yang dinamakan Pascaline ya. Jadi penyimpanan data, benda penyimpanan data itu dulunya besar banget ya. Pada tahun 1890 Hermann Holler kemudian mempopulerkan penggunaan kartu plong ini sebagai alat input data dengan menciptakan mesin penjadwalan Holler. Era setelah 1940, generasi pertama yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. Johann. Jadi Dr. Johann ini menciptakan komputer pertamanya yang digunakan untuk kebutuhan umum, dibuat pada tahun 1943 ya. Kemudian untuk mempercepatkan kebutuhan ruang 500 itu ruangnya 500 M gitu. Semua input dan output dilakukan melalui kartu plong ya. Kartu plong yang dibolong-bolong itu dalam waktu detik.
luar biasa ya, kalau kita bayangkan itu bisa dalam waktu detik gitu. Dan yang digunakan INIAC oleh Laboratorium Riset Peluru Kendali Angkatan Darat. Kemudian pada pertengahan tahun 1950, Univers mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut, sehingga merupakan komputer generasi purpose atau tujuan umum pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf dan menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Hal ini yang dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer yang didominasi perusahaan IBM dan Sperry dan komputer Univers pertama kali. Kemudian selain itu, IBM memproduksi IBM 605 dan IBM 701 pada tahun 1953 yang berorientasi pada aplikasi bisnis dan merupakan komputer paling populer pada tahun 1959. Kemudian dalam industri pengolahan data, jadi pada komputer generasi kedua ditandai dengan adanya teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Kemudian kapasitas memori utama dikembangkan dari mekanik card, kemudian menggunakan simpanan luar berupa mekanik. Kemudian ukuran fisiknya sudah lebih kecil gitu dibandingkan komputer yang generasi yang pertama. Jadi proses operasi sudah lebih cepat, yaitu dengan melakukan jutaan operasi per detik, kebutuhan akan daya listrik lebih kecil. Kemudian orientasinya program tidak lagi tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga ke aplikasi teknik. Kemudian generasi komputer pada generasi ketiga dia dengan ciri-ciri menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kerjanya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Kemudian peningkatan dari sisi softwarenya, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan atau ribuan karakter sebelum hanya puluhan ribu. Pokoknya dapat menyimpan berapa ribu karakter itu. Kemudian penggunaan listrik yang lebih hemat dibandingkan dengan komputer yang generasi pertama ya. Dia harus mempunyai listrik yang lebih kuat karena kan dia butuh ruang yang luar biasa besar juga. Di pada komputer generasi ketiga ini listriknya lebih hemat dan kemampuan melakukannya pun lebih cepat. Telah menggunakan terminal display dapat mengeluarkan suara. Hanya semakin harga juga semakin murah. Kemudian generasi keempat itu merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Jadi bedanya pada IC pada generasi keempat lebih kompleks gitu. Jadi pada generasi keempat ini komputernya itu lebih lengkap ya. Sejak tahun 1970-an ada dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Pertama, penggunaan LSI Large Scale Integration yang disebut juga dengan nama Bipolar Large Scale Integration merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut clip. Ya, istilah clip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu LC. Kemudian generasi komputer ke masa depan mungkin nanti tidak lagi seperti yang kita pakai sekarang, mungkin bisa jadi seperti robot ya. Di sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakinkan suatu terciptanya yang disebut dengan
BioClip yang berbuat dari bahan protein sintesis. Robot yang dibuat bahan ini dikelola akan merupakan manusia tiruan. Jadi pada masa yang akan datang mungkin laptop tidak lagi seperti yang kita pakai sekarang, mungkin bisa jadi robot ya yang seperti manusia, yang langsung merespon seperti manusia, menjawab dengan cepat, tepat gitu, seperti manusia. Semua pekerjaan juga akan dilakukan oleh robot ini. Jadi secara prinsip bahwa ciri-ciri dari komputer masa mendatang adalah lebih canggih gitu, lebih canggih dan lebih murah, memiliki kemampuan diantaranya bisa melihat gitu, bisa berbicara, bisa mendengar gitu, serta mampu mengambil kesimpulan. Jadi langsung bisa mengambil keputusan gitu. Di samping itu kelebihannya juga mungkin dalam kecerdasannya gitu. Kecerdasannya memprediksi sebuah kejadian yang akan datang, mungkin di masa yang akan datang komputer itu berbentuk robot yang lebih menakjubkan ya. Bahkan sebagian besar aktivitas akan digantikan oleh robot. Jadi di masa yang akan datang robot akan bekerja gitu. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Nah, apa sih itu manajemen? Manajemen itu diartikan sebagai proses memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan, atau dapat dimaksud sebagai suatu sistem kekuasaan dalam suatu organisasi agar orang-orang menjalankan pekerjaannya. Kemudian manajemen menurut para ahli Mary Parker Follett ya, manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Kemudian menurut Gilger R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari berbagai tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian menurut Henry Fayol ya, menurut dia suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasi, dan pengawasan kontrol terhadap sumber daya yang agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian apa sih sistem informasi manajemen? Ya, sistem informasi manajemen itu adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan bagian lainnya dengan prosedur kerja untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima input berupa data, kemudian pengolahan processing, dan menghasilkan keluaran output berupa informasi sebagai pendukung kegiatan operasionalnya. Kemudian manajerial dan strategis organisasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan. Kemudian berdasarkan fungsi pengolahannya, yang pertama adalah pengolahan transaksi, yaitu data transaksi yang diolah seperti pemesanan, pengiriman barang, pembayaran, perjualan, pembelian. Kemudian yang kedua, memelihara file historis, membuat kumpulan data transaksi yang telah terjadi dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau, umumnya untuk forecasting dan planning. Kemudian yang ketiga, menghasilkan keluaran. Keluaran dapat berupa dokumen laporan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan user. Kemudian berdasarkan fungsi keluarannya, yang pertama ada beberapa lagi ya. Yang keempat, jawaban atas pertanyaan terjadwal. Maksudnya informasi yang ditampilkan pada layar monitor dan tidak harus dicetak. Contoh misalnya kondisi barang A di gudang setiap hari gitu. Itu tidak harus
dicatat di layar monitor ya. Kemudian yang kelima, jawaban atas pertanyaan tidak terjadwal. Misalnya para manajer seringkali memerlukan informasi singkat yang harus disajikan sewaktu-waktu. Kemudian yang keenam, dialog user machine, interaksi pengguna dengan mesin berupa tampilan pesan di layar yang menunjukkan pesan peringatan. Contoh, printer not ready. Kemudian pengolahan data atau data processing ya, adalah serangkaian operasi atau informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan. Proses pengolahan data dapat meliputi sebagian atau seluruh unsur pengolahan data sebagai berikut. Misalnya yang pertama, pengolahan data capturing ya, merupakan aktivitas penangkapan data ke dalam dokumen pasar. Umumnya berupa lembar-lembar isian yang harus diisi oleh petugas. Kemudian ada pembacaan atau reading ya, merupakan pembaca data dari dokumen dasar yang digunakan agar bisa diproses lebih lanjut. Kemudian pemeriksaan yaitu untuk mencegah adanya kemungkinan terjadinya kesalahan data yang dibaca dari dokumen dasar. Kemudian ada perekaman ya, proses perekaman data yang telah dibaca dan divertifikasi ke dalam alat penyimpanan data atau memori yang digunakan. Kemudian ada pengolongan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi berdasarkan klasifikasi tertentu. Kemudian pengurutan yaitu sorting yang diperlukan untuk mempermudah pembacaan, pemahaman, dan pencarian informasi yang disajikan. Kemudian menyusun rekapitulasi dari sekumpulan rinci data yang tersimpan. Misalnya data input ya, lalu diproses dan penyimpanannya. Kemudian yang ke-8, perhitungan dapat melibatkan seluruh operasi matematika. Kemudian yang ke-9, perbandingan. Jadi data ini seringkali perlu dibandingkan dengan data yang lain untuk mengetahui proses, posisi, atau suatu kondisi data. Kemudian perpindahan, data-data perlu dikirimkan dari terminal satu ke terminal lainnya melalui media transmisi data untuk diolah lebih lanjut. Kemudian penampilan kembali ya, proses penampilan kembali data-data harus diusahakan agar dapat dilakukan dengan cepat. Jadi kemudian ada bentuk pengolahan data dalam struktur organisasi. Jadi yang pertama, sentralisasi atau terpusat ya. Yang pertama, semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Banyak digunakan oleh perusahaan ya, yang memiliki cabang. Dan kemudian ada jaringan komputer yang terpusat dari atas komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal, komputer induk ya, berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Komputer induk menyimpan banyak data dan program aplikasi untuk melakukan pengolahan dan pemrosesan data. Komputer terminal biasanya berfungsi sebagai perantara untuk mengakses komputer induk. Kemudian peran utama sistem informasi manajemen yaitu mendukung pengambilan keputusan manajerial ya. Sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Kemudian membantu para manajer untuk dalam mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Kemudian sistem informasi itu untuk membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bermakna. Kemudian manfaat sistem informasi manajemen. Apa saja sih manfaat sistem informasi manajemen? Yaitu pengguna sistem informasi berbasis komputer dalam sebuah organisasi memiliki manfaat. Yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian dapat mengurangi biaya bisnis, meningkatkan pasar, jangkauan, dan variasi produk. Kemudian perbaikan relasi pelanggan atau pelayanan pelanggan. Kemudian meningkatkan efisiensi, dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan, pemenuhan peraturan lebih baik dan teratur, kemungkinan terjadinya kesalahan lebih sedikit, dan kapasitas lebih banyak atau lebih besar. Oke
Oke, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang manajemen teknologi informasi ya. Kita akan bahas dulu sejarah singkat perkembangan IoT. Ya, tahun 1990, Johann Remke bekerjasama dengan temannya Simon Hackett menciptakan perangkat pemanggangan roti yang terhubung ke internet dengan jaringan TCP atau IP dan dikendalikan dengan basis informasi manajemen protokol manajemen jaringan sederhana dengan memiliki satu kontrol untuk menyalakan daya dan kegelapan roti panggang dikendalikan oleh beberapa lama daya disimpan. Namun, manusia tetap harus memasukkan roti ke dalam perangkat tersebut. Kemudian, kesimpulan dari sejarah tersebut adalah perkembangan Internet of Things sudah berjalan kurang lebih 30 tahun. Bayangkan 30 tahun sudah berjalan yang namanya of thing ya, Internet of Thing. Dan pada zaman ini hampir semua peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dikendalikan dan dipantau dengan menggunakan IoT, yaitu Internet of Things, yang dimana mayoritas proses dilakukan dengan bantuan sensor di IoT. Sensor ini berfungsi untuk konversi data fisik mentah menjadi sinyal digital dan mengirimkan ke pusat kontrol. Dengan cara tersebut, kita bisa memonitor perubahan lingkungan jarak jauh dari setiap bagian dari dunia melalui internet. Kemudian pada tahun 2000 ya, Lucky and Goldar yang merupakan perusahaan multinasional dari Korea Selatan mengumumkan rencananya menciptakan kulkas pintar yang akan menentukan sendiri apakah bisa atau tidak makanan yang tersimpan di dalamnya diisi ulang. Kemudian pada tahun 2003 mulai ditempatkan pada tingkat besaran di militer Amerika Serikat di program SAFI mereka. Pada tahun yang sama melihat raksasa retail Walmart untuk menyebarkan di semua toko-toko di seluruh dunia untuk lebih besar. Kemudian pada tahun 2005, arus publikasi utama setiap The Guardian, Amerika Ilmiah, dan Boston Global mengutip banyak artikel tentang IoT. Internet of Things Machine Learn ya, semua jaringan diperlukan dalam setiap sudut ruang dimanapun kalian berada, semua menggunakan jaringan internet ya. Nggak kebayang pada zaman yang akan datang semuanya akan dikendalikan oleh robot. Bahkan satu robot dapat melihat. Oke, begitulah yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 tentang MK Manajemen IT. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.